Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi, gagal, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizkan Heri, saya Lutfi Ahmad Fosan, dan saya Muhammad Sultan Raswin. Kami dari Man Satu Sopeng. Man Satu Sopeng, muda berdaya, semangat berkarya, lestarikan budaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang berjudul Dinner Set Teknik with Batik Digital, Upaya Pelestarian dan Nasionalisasi Batik sebagai aset budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa yang berbeda-beda. Keberagaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah batik. Namun, beberapa tahun belakangan ini batik sering diklaim sebagai identitas negara lain seperti Cina, Malaysia, maupun negara lain. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dengan memanfaatkan peluang usaha yang ada, yaitu tren batik dengan konsep digital sebagai wujud usaha Dinner Set Teknik with Batik Digital. Adapun rumusan masalah kami pada proposal bisnis plan itu sebagai berikut. Yang pertama, pertikaian batik antara Indonesia dengan negara lain justru membuat batik menjadi populer, yang menjadikan masyarakat lebih peduli dan cinta produk Indonesia, serta peluang kami dari Dinner Set Teknik with Batik Digital sebagai upaya pelestarian dan nasionalisasi batik sebagai aset negara Indonesia. Yang kedua, adanya pengalaman anggota tim dalam hal desain batik. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, maka usaha ini dapat menjadi wadah untuk pengembangan kreativitas siswa dalam berkarya sekaligus berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah yang pertama, memproduksi dan memasarkan Dinner Set Teknik with Batik Digital sebagai upaya pelestarian batik sebagai aset budaya Indonesia. Yang kedua, memproduksi dan memasarkan Dinner Set Teknik with Batik Digital sebagai upaya nasionalisasi batik sebagai aset budaya Indonesia. Yang ketiga, menciptakan usaha baru berbasis batik sebagai budaya asli Indonesia sebagai tren baru dalam berwirausaha. Yang keempat, meningkatkan karya kreativitas inovatif siswa dalam menemukan sebuah peluang dan usaha baru. Adapun warna yang diharapkan dari bisnis plan ini yaitu yang pertama, menghasilkan suatu bisnis usaha baru dalam hal produksi dan pemasaran Dinner Set Teknik with Batik Digital yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan profit yang menjanjikan serta usaha awal bagi siswa menuju wirausahawan sejati. Adapun manfaat program ini adalah bagi siswa, dapat menumbuhkan jiwa wirausahawan bagi siswa, meningkatkan kreativitas siswa dalam menemukan sebuah peluang usaha. Sebagai media pengembangan jiwa entrepreneurship di kalangan siswa. Bagi pemerintah, program ini dapat menjadikan media pelestarian budaya Indonesia dan membantu menyukseskan program pemerintah yaitu Cinta Industri Kreatif Indonesia. Bagi masyarakat, dengan adanya usaha ini, masyarakat akan semakin sadar dan lebih mencintai dan melestarikan budayanya, salah satunya dengan membeli produk-produk Indonesia. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, ide usaha. Dinner Set Teknik with Batik Digital ini merupakan usaha perpaduan dan pemasaran dinner set seperti cangkir, gelas, piring, tatakan gelas dengan motif-motif batik melalui perpaduan budaya etnik daerah dengan proses digital dalam pembuatannya. Yang kedua, jenis usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran dinner set dengan motif-motif batik etnik Sulawesi Selatan. Usaha ini dijalankan oleh kami siswa yang bekerja sama dengan beberapa toko di Sulawesi Selatan dalam memasarkan hasil produknya. Yang ketiga, analisis pemasaran. Adapun cara kami memasarkan produk kami yaitu door to door, menyebarkan pamflet, memanfaatkan media blog dan Facebook sebagai media promosi, menitipkannya di toko-toko atau swalayan terdekat. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk yang dihasilkan merupakan inovasi produk baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Produk ini merupakan media pelestarian budaya Indonesia, khususnya batik, sehingga produk ini dapat dijadikan sebagai souvenir dan barang koleksi.
Produk yang dihasilkan bukan merupakan produk makanan sehingga tidak ada batas kedaluarsa. Resiko kegagalan kecil sebab modal usaha ini tidak terlalu besar. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Tren batik merupakan tren musiman. Dengan inovasi dan kreasi yang kami buat sehingga desain produk kami tidak akan ketinggalan zaman dan tetap eksis di tengah-tengah tren baru yang bermunculan. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Prospek yang cukup menjanjikan sebab tidak ada persaingan dalam hal kesamaan produk. Pengembangan wirausaha berbasis budaya merupakan bisnis yang cukup menjanjikan untuk saat ini. Tren batik merupakan tren yang booming untuk saat ini. Dalam hal konsumen, produk ini sangat digemari sebab produk ini tampil beda dengan produk yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, treatment atau ancaman. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat berubah. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama yaitu biaya produksi dan harga jual. Biaya produksi sebanyak Rp735.000 dan harga jual sebanyak Rp1.100.000. Adapun biaya pengiriman barang sebanyak Rp50.000. Jadi biaya produksi per bulan sebanyak Rp22.250.000. Selanjutnya, target minimal penjualan. Target minimal penjualan per bulan dengan asumsi bahwa kami dapat memproduksi sebanyak 1 set per jenis barang per harinya. Maka target penjualan produk ini per bulan sebesar Rp33 juta. Selanjutnya, keuntungan sebanyak Rp10.750.000 per bulan. Selanjutnya, rasio sebanyak 1,48. Karena rasio lebih besar dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya, tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,48 kali lipat. Selanjutnya, return of investment sebanyak 48,3%. Usaha ini layak untuk dikembangkan karena setiap pembiayaan sebesar Rp100 diperoleh keuntungan sebesar Rp48,3. Selanjutnya, persentase kelayakan usaha X persen laba lebih besar dari bunga bank ditambah risiko, yaitu 48,3% lebih besar dari 0 tambah 25%. Persentase laba lebih besar dari risiko, maka usaha ini layak untuk dikembangkan. Melihat analisis penghasilan di atas, usaha ini sangat layak untuk dikembangkan sebab menghasilkan profit yang cukup besar. Sebab keuntungan minimal yang dapat dicapai sebesar Rp10.750.000 per bulan atau sekitar Rp129 juta per tahun. Karena keuntungannya sangat besar, maka usaha ini sangat layak untuk dikembangkan. Pembahasan metode pelaksanaan. Metode yang ditempuh di dalam pelaksanaan program ini adalah yang pertama, metode analisis terhadap proses produksi dari bahan baku menjadi bahan yang siap diperdagangkan. Yang kedua, analisis terhadap pemasaran. Yang ketiga, analisis keuangan untuk mengetahui kelayakan usaha. Yang keempat, observasi pasar untuk mengetahui jumlah produk yang telah terjual. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, desain motif. Motif-motif batik yang akan diterapkan pada media terlebih dahulu didesain dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Adapun motif-motif batik yang digunakan dapat berasal dari motif batik yang sudah ada atau dengan mendesain sendiri motif batik agar terlihat teknik. Motif-motif batik yang digunakan dapat berasal dari motif-motif lokal sehingga masyarakat dapat mengenal motif batik yang berasal dari daerahnya sendiri, seperti motif batik Kasar Lontra, motif batik Kalong, motif Patelong, dan lain-lain. Proses produksi. Proses produksi kami melakukan dua macam proses, yaitu proses digital dan proses manual. Proses digital dilakukan untuk mengerjakan barang-barang seperti mug, gelas, cangkir, piring makan, piring ceper, dan lain-lain. Dalam proses digital ini, kami bekerjasama dengan beberapa pengusaha dalam memperadakan barang-barang yang kami inginkan dengan melalui transaksi internet. Proses manual. Proses manual dilakukan untuk mengerjakan barang-barang yang tidak dapat diselesaikan dengan melalui proses digital seperti toples hias. Dengan mengerjakannya menggunakan kain sabe serta pernak-pernik dan rendah khas Sulawesi Selatan. Promosi dan penjualan. Dalam hal pemasaran, selain metode penjualan langsung dan penitipan di beberapa toko mitra, ada beberapa alternatif yang kami gunakan untuk mempromosikan produk ini sehingga lebih dikenal oleh konsumen. Seperti dengan menyebarkan pamflet dan memanfaatkan media blog dan Facebook sebagai media promosi. Keunggulan produk. Adapun keunggulan produk kami yaitu yang pertama, produk ini menggunakan proses digital sehingga menghemat waktu. Yang kedua, menggunakan motif khas Sulawesi Selatan seperti motif sarung sabe yang merupakan produk lokal Sulawesi Selatan.
Yang ketiga, penggunaan motif batik khas Sulawesi Selatan syarat akan pesan eduktif atau papasan pesan-pesan orang terdahulu. Yang keempat, kegiatan berwirausaha yang kami lakukan dengan tujuan menjadi wirausahawan muda yang tidak melupakan budaya. Selanjutnya, anggaran biaya yang dibutuhkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk usaha dinner set etnik with batik digital yaitu sebagai berikut. Kebutuhan barang dan harga produksi sebesar Rp735.000 dan biaya pengiriman atau pengantaran barang sebesar Rp50.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp785.000 untuk satu kali produksi. Dinner set etnik with batik digital adalah suatu usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan dinner set dengan motif batik khas Sulawesi Selatan sebagai pelestarian dan nasionalisasi batik sebagai aset budaya Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausahawan muda.